warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar 10 kelompok 1. Panggilan Abai weh. Jadi yang tadi kami bahas permasalahan kenapa manusia malas. Permasalahannya adalah dari kebiasaan. Yang pertama kebiasaan. Kebiasaan kita di rumah tidur, makan, kalori lah bawaan. Nah itu yang bisa menyebabkan kita malas untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, terbiasa mengeluh. Mungkin ini kalau disuruh orang tua ya mengeluh. Kalau disuruh nanti aja, kalau tahu nggak dikerjain. Alhamdulillah belum punya. Apa sedikit gak apa-apa. Ya, perizinan sih mas. Yang ketiga jarang beraktivitas. Ini mungkin hampir sama dengan yang pertama, kebiasaan berdiam di rumah, nyaharolin lah. Terus yang keempat, tidak percaya diri, tidak mau berkumpul dengan lingkungan sekitar maupun di rumah ataupun di sekolahnya atau di kampus. Yang kelima, kurang bersosialisasi, mungkin sama dengan tidak percaya diri, kurangnya komunikasi satu dengan yang lainnya. Nah untuk memecahkan masalah, yang pertama mempunyai partner pendukung atau perubahan. Teman ya, mungkin kalau yang punya pacar ya sama pacar ya, ada pendukung hidup gitu. Alhamdulillah, insya Allah kemenangan hidup. Yang kedua, perbanyak sharing atau cerita, yaitu mencangkup yang pertama, butuh partner biar kita bisa bercerita. Mungkin untuk yang suka bersosialisasi lebih gampang ya, bercerita, sharing kesana kesini, jadi lebih tenang untuk hati kita. Yang ketiga, menjadwalkan diri untuk lebih giat beraktivitas. Untuk yang ini mungkin yang kebiasaan hardolin ya, menjadwalkan diri. Jadi mungkin untuk dari pulang kampus ngapain dulu, habis itu kemana. Iya benar, lupa saya, maaf. Saya adalah Saya adalah manusia. Saya adalah manusia yang malas. Saya adalah manusia yang malas. Saya adalah manusia yang malas, tidak percaya. Saya adalah manusia yang malas, tidak percaya diri. Saya adalah manusia yang
tidak gini deh, yang di depan tuh cuman 3 orang aja deh yang salah. Saya tuh pengen yang salah cuman 3 orang aja. Jadi harus sampai akhir, kalian harus benar. Boleh gak? Boleh ya? Dan kata pertamanya tuh saya minta jangan saya, jangan aku, jangan kami. Pokoknya kata yang lain lah, kayak misalnya kucing, kucing kami juga ya. Ya apalah pokoknya asal jangan kata-kata yang saya kami gitu-gitu. Mulai dari mana? Jangan dari sini lagi. Oh lanjut aja ya. Lanjut dulu. Sampai ujung ya, ingat ya, harus ingat. Kambing. Kambing adalah seekor. Kambing adalah seekor yang. Kambing adalah seekor yang mutan. Lanjut. Kambing adalah seekor mutan. Yang tuh dia tuh. Yang tahu. Lanjutin, jangan kata baru, tapi jangan kata yang lazim ya. Oh jangan yang lazim. Mobil. Ini. Mobilnya disebut. Baru gila lah. Ya udah nggak fokus. Udah nggak fokus. Ya udah, yang 3-nya maju dulu, yang 1 lagi maju. Iya, kloter kedua yang ini diapain dulu nih? Kalian maunya diapain? Andai kamu menangis. Sadis sih Mayu. Andai kamu menangis di malam hari. Dua kata, 1 kata. Satu kata. Andai kamu menangis di malam hari. Sambil. Andai kamu menangis di malam hari sambil. Nangis tapi senang. Andai kamu menangis di malam hari sambil senang bersama. Andai kamu menangis di malam hari sambil senang. Andai. Lumayan panjang. Lanjutin aja nanti kata baru. Lanjutin Pancasila 1. Kreatif apa kamu itu Pak? Pancasila 1 ketuhanan yang. Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Gak apa-apa dia lanjut sambil ngapalin Pancasila. Kalian gak apa-apa Pancasila ya. Lanjut aja. Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan. Pancasila 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 ketuhanan yang.
transportasi mobil dan Transportasi mobil dan sepeda. Transportasi mobil dan sepeda motor. Transportasi mobil, sepeda dan Udah tiga teh. Yaudah, satu kali lagi dulu ya. Sebelah. Nuri. Ya nama Bu Ai teh demen sebelah Nuri. Enggak nabrak ya dan aku Bu. Ayo pas kamu maju dulu. Oh, sebentar mas baru bending. Kalau dihukum Bu Ai mah nggak dibending. Ya, mumpun yang ke depan Bu Ai, resekan pasti kalian dihukum mohon gitu. Request ya, request. Ibu favorian. Iya. Salto. buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Satukan rebut demokrasi, bersatu kita dalam satu suara, derita dan suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Allah. Marilah kawan, mari kita sabarkan, jangan kita tergenggam para bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini, berdosa dari turun aksi bagiku satu langkah pasti. Berdosa kami turun aksi bagiku satu langkah pasti. Kira-kira dengan cara apa kita merangkulnya gitu? Soalnya ketika saya bergabung dengan organisasi Hulu Hayam, mantap. jadi ada sesuatu gitu dari merangkul itu, bahkan dari cara merangkulnya itu salah. Nah, langkah dari Kang Sabki ataupun langkah dari mahasiswa yang lainnya itu bagaimana sih cara merangkul yang tepat? Tepuk tangan. Perkenalkan diri, saya Indri. Kedengeran nggak? Tadi kan katanya Gimana cara merangkul? Ya, yang benar. Lebih tepatnya harus mengenal orangnya dulu, dia gimana orangnya. Yang pertama itu harus lebih mengenal orangnya. Oke, ada lagi? Kan kalau udah tahu orang gimana, jadi bisa dari bawah, maksudnya kita tahu nih orangnya gini, kita juga tahu bagaimana cara kita merangkul orang. Iya. Ada lagi? Udah, tepuk tangan. Kenalkan, nama saya Kala Jengking. Oke, kalau Jeki yang lain Tadi kan dibilang harus merangkul, harus mengenal diri. Sedangkan sebuah organisasi itu punya kepentingan. Ibaratnya sebuah organisasi itu sedang terburu-buru gitu untuk mencapai tujuannya. Kita kayaknya udah nggak ada waktu deh buat kayak gitu. Mendingan kayak misalnya kalau yang jadi beban, ya pikirin sendiri aja deh gitu. Kita udah terburu-buru sama tujuan kita gitu. Oke, tepuk tangan. Mungkin ada suatu organisasi dan organisasi itu terbentuk pasti memiliki tujuan, benar nggak? Pasti. Misalkan BEM terbentuk untuk lebih memajukan kampusnya.
Misalkan manajemen perusahaan terbentuk agar lebih meraih kesuksesan dan memperbesar perusahaannya. Nah, jadi kata Teh Kalajengking tadi mungkin tadi bersimpangan dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Jengking. Bagaimana kita mau merangkul sedangkan tujuan sebuah organisasi itu besar, tujuan sebuah organisasi itu panjang, tujuan organisasi itu hal yang sangat tidak mudah dicapai gitu. Jadi bagaimana cara mendapat tujuan itu sedangkan waktunya habis untuk mengenal orang baru gitu. Paham gak maksudnya? Paham ya? Jadi kehabisan waktu gitu untuk mengenal. Ada sanggahan gak? Yang tadi yang enggak Rahel katanya kan Kalajengking ya. Tadi kan tinggalkan aja yang beban mah. Nah, tapi kan di organisasi bukan maksud ditinggalkan saja gitu. Jadi maksudnya itu dihiraukan gitu yang jadi itu dia tinggalin aja maksudnya. Sebenarnya sih harus terbentuk dulu emosionalnya Kak. Jadi organisasi harus butuh kekompakan gitu. Bahasana itu jalan hiji, itu jalan dua, kami mau jalan gitu. Karena kudu harus bebarengan, kudu butuh kompak. Kumaha cara hayang bareng. Tadi hiji tadi. Jadi perkenalan bisa, tapi gak cukup sama perkenalan. Kadang-kadang orang kenal, kumaha cara menanggapi orang yang pendiam di organisasi, tapi susah. Iya, kan Nah. orangnya harus mengenal orang dulu. Orang di dalamnya gimana kalau orangnya pendiam gitu Kak. Orang-orangnya yang ada pendiam kadang bisa gitu. Kan sedangkan di organisasi kan harus semuanya aktif berjalan gitu. Gak jalan satu, gak jalan dua kan gak bisa gitu, gak bisa maksimal gitu berjalannya juga. Jadi gimana gitu? Dan kalau Jengking ada sanggahan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahan, bisa dipanggil Bahan. Mungkin lebih menambahkan tadi yang saudara Rian. Betul, kata Rian harus terbangun dulu emosionalnya, karena dalam suatu organisasi itu tidak semestinya kita meninggalkan ataupun bahkan tidak dihiraukan gitu. Sangat tidak etik sekali ketika anggotanya, walaupun nih dalam situasi kayak gini, contoh mungkin maaf sekali dari panitia, apakah ketika seorang itu jadi beban terus tinggalkan lah saya tamah butuh kan gitu. Nah jantan mau sadayana sibuk atau napi bios bener bios mau sadayana sibuk gitu kan, pasti aya wae anu nya waktu luang kan dibagi-bagi jadwal atau napi ima bagian iya tak otomatis contoh mah nanti ker ngisi tinggalkan hei pundung cek amun cekian tema nanti teh Pendiam ya, pendiam. oh ya anu pendiam gitu pundung teh kan teu ngomong teu kumaha teu kudu diomongkeun urang teh pundung teh urang ngambek pasti katingali gitu. Nah disitulah peran organisasi muncul gitu untuk merubah. Nah untuk merubah, untuk mendekat, untuk merangkul kembali ketika entos ningal eta jelema teh cicing pundung teu beraktivitas. Oh mungkin ada kelainan atau napi ada kendala. Ada kendala gitu kan. Jadi ada peran lah dari orang lain atau suatu organisasi itu untuk lebih bisa mengerti dan mendekati kembali. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, mungkin menambahkan dari yang tadi Rian ya. MC saya Kamboja. Oh iya, mohon maaf. Santai. Tadi kan yang disebutkan oleh saudara Farhat. Nah, sama saudara Rian bahwa organisasi itu kan semuanya harus berjalan gitu ya. Gak ada yang duduk lah gitu ya, ataupun berlari, jadi harus berjalan. Nah, salah satunya adalah dengan cara merangkul. Tapi ada juga salah satu kendala daripada merangkul, yaitu keegoisan. Ada orang itu sudah dirangkul, tapi dia nggak mau dirangkul.
apa sih lo? Kok tiba-tiba kayak so dekat kayak gitu? Oke. Jadi kan semua orang sama ini. Kang Boja. Maaf. Lalu kita harus bagaimana gitu? Jadi kalau misalkan diajak ngopi atau gimana, kita udah ngerangkul tuh, tapi dia tetap nggak mau, dia tetap nggak datang dan sebagainya. Nah, jadi salah satu kendala dari merangkul juga adalah kayak gitu. Sebelumnya dalam konteks dalam ada program kerja atau strategi kegawe apa ke cicing apa ke kumaha eta egois Bisa berdiri terlebih dahulu. untuk dijelaskan dari itu Gimana? tadi kan konteksnya Oke, berdiri dulu. Bapak balik senjata terus dipisahkan. Kita di sini moderator tugasnya itu untuk saling mengaitkan gitu dengan persanggahan atau pernyataan yang disebutkan. Jangan takut. Ya, saya suka terus. mohon diperjelas untuk tadi kan kumaha nu egois gitu jeung teh sadayana dina setiap anggota organisasi itu teu kudu kabeh kudu gawe jinten leres tadi kan admin teh nyarios harus bergerak semua tidak tapi anu egois eta teh dalam bentuk kumaha apakah contoh keur kieu keur aya padamelan keur aya acara apakah di luar acara atau hanya diskusi semata atau riungan biasa apa kumaha gitu. Silakan. Oke. Terima kasih Saudara Farhan. Tadi tentang menanyakan sebuah keegoisan ya. Kalau misalkan dari keegoisan itu biasanya gitu ya. Awalnya mungkin dari ngopi-ngopi biasa. Terus bisa sampai ke acara-acara gede pun. Soalnya dia dari acara kecil pun dia seperti gak dianggap gitu, yang egois. Jadi seperti seakan-akan saya nggak termasuk kepada organisasi tersebut. Padahal orang yang lain pun masih menganggap dia. Terus merangkul gitu ya. Ya, nah dari proses merangkul tersebut itu juga kan kadang-kadang gitu kita sebagai perangkul itu jadi lebih ke bisa sekaligus mengalami capek ataupun lelah ketika kita dalam proses merangkul. Bahkan mungkin ada yang sampai menyerah gitu ya, nggak akan ngerangkul lagi gitu. Soalnya saya tangannya udah lecet gitu ya, misalkan gitu, misalkan. Nah terus emang benar tadi bahwa semuanya itu harus berjalan, tapi sesuai tupoksinya masing-masing. Kan kalau sekarang itu kan ada istilah ekstrovert ataupun introvert ya. Jadi ada yang pemain belakang, ada juga pemain depan. Nah mungkin dari kesalahan memanajenya itu bukan ke si pelakunya, tapi juga memberikan sebuah amanat ataupun kewajiban kepada seorang itu tidak sesuai dengan skillnya. Biasanya kesalahan tersebut. Nah, jikalau misalkan ada suatu terjadi kesalahan nih, oh saya mah nggak bisa dipaksakan untuk bisa maju ke depan, saya mah pengen pemain ke belakang, sedangkan yang dibutuhkannya itu pemain depan. Nah kira-kira bagaimana untuk bisa lebih maju lagi dalam organisasi tersebut? Itu aja mungkin. Jadi Suwardi gitu ya. Di sini mungkin saya ingin menambahkan lah, ingin sharing juga terkait dengan organisasi gitu ya. Perlu teman-teman ketahui gitu ya, yang namanya organisasi tentunya perlu yang namanya leadership, kepemimpinan. Ya. Di mana sebuah perusahaan ketika misalkan tidak ada pemimpin itu sama saja dengan bohong, gitu ya. Gimana mau maju sebuah organisasi, gimana mau maju sebuah perusahaan kalau misalkan kita sebagai leadershipnya itu kepemimpinannya kurang, ya. Maka di situ kita harus bisa melatih dulu kepemimpinan kita atau leadership kita. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada anggota kita yang istilahnya yang malas misalkan, atau yang susah berkomunikasi atau susah istilahnya diikut untuk kemajuan itu susah misalkan, harus seperti apa? Maka di situ
kita dilatih ya, kita dilatih bagaimana sih caranya seorang leader di situ bisa bisa merangkul semua bawahan yang mungkin memang tergolong dengan seseorang yang rendah kemampuannya gitu ya. Nah, di situ kita ada sebuah yang namanya permasalahan. Nah, tentunya ketika kita ada permasalahan di situ, maka kita harus ada yang namanya analisa. Kita analisa di situ permasalahan kita itu apa misalkan. Contoh tadi permasalahannya yaitu ada suatu anggota yang susah diajak komunikasi kan gitu. Nah, tentunya kan itu menjadi sebuah analisa. Nah, kita analisa berarti memang kita itu sebagai seorang leader gitu kan, ataupun seorang tim, kita harus membantu anggotanya biar bisa selaras atau berjalan bersama gitu. Nah, ketika misalkan analisanya sudah ada, maka kita akan membuat sebuah action plan, perencanaan kedepannya akan seperti apa gitu ya. Jangan hanya kita istilahnya melihat sebuah kekurangannya dulu gitu. Kita harus bisa memperbaiki dulu leadershipnya kita. Maka ketika misalkan kita seorang leadership bisa menaungi bawahan-bawahan kita, maka ya insya Allah sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan akan berjalan secara baik dan benar. Jadi kita harus bisa menghargai kekurangan orang lain, dan juga kita harus bisa menghargai pengetahuan orang lain. Kita di organisasi itu harus saling merangkul. Jangan sampai yang nggak bisa kita biarkan begitu saja. Nggak bisa seperti itu. Di organisasi nggak bisa seperti itu. Meskipun memang yang nggak bisa itu memang susah gitu kan. Tetapi kita di situ harus benar-benar memang ayo kita mau berjalan seperti apa gitu. Jadi intinya kita patokannya sih lebih ke leadershipnya, lebih ke pemimpinannya. Ketika pemimpin ingin memajukan sebuah perusahaan, maka pemimpinnya itu harus bagus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Profesionalitas. Ada yang namanya itu. Kita tuh mengerjakan tugas kita. Kita tuh sebagai mahasiswa. Gini deh, kalau misalnya kita masuk organisasi, berarti kita harus udah berpikir secara intelektual kan ya. Nah, kita tuh udah nggak bisa dihayu-hayu lagi. Kita tuh udah nggak bisa disuapin lagi. Jadi menurut saya, sebelum kita mempelajari leadership, kita harus mempelajari profesionalitas dulu. Apa sih profesionalitas itu? Kayak kita tuh udah nggak boleh egois lagi. Di sini tuh bukan hanya tentang kita. Dalam organisasi itu, kita tuh berkelompok. Bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Bagaimana tujuan kita bisa tercapai. Bagaimana tujuan kita bisa tercapai itu kita harus pikirin juga. Nggak boleh egois. Kita harus profesionalitas. Boleh tepuk tangan buat TK Litik.